Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada masa dalam hidup ketika kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak mengerti. Mengapa doa yang saya naikkan belum dijawab? Mengapa masalah datang justru ketika saya sedang berusaha setia? Mengapa jalan hidup terasa begitu sulit?" Ada saat di mana kita mencoba memahami semuanya, tetapi semakin kita berpikir, semakin kita bingung. Namun pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak semua hal dalam hidup kita harus kita mengerti sekarang. Ada hal-hal yang baru akan kita pahami setelah Tuhan menyelesaikan rencananya. Dan mungkin apa yang hari ini membuat kita bingung, suatu hari justru akan membuat kita berkata, "Tuhan, sekarang saya mengerti." Sebelum kita lebih jauh, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, dan untuk datang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir bersama kami saat ini. Bukakan hati kami, terangi pikiran kami, dan biarlah firman-Mu masuk ke dalam hati kami. Kalau ada di antara kami yang sedang bingung dengan hidup, yang sedang bertanya-tanya tentang rencana Tuhan, yang sedang menunggu jawaban doa, biarlah firman-Mu hari ini menjadi penghiburan dan kekuatan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Yesus menjawab dia, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perkataan Yesus kepada Petrus. Pada saat itu Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Petrus tidak mengerti. Dalam pikiran Petrus mungkin muncul pertanyaan, bagaimana mungkin guru membasuh kaki murid? Namun Yesus berkata sesuatu yang sangat dalam. Sekarang kamu tidak mengerti, tetapi suatu hari kamu akan mengerti. Kalimat ini tidak hanya berlaku bagi Petrus, tetapi kalimat ini juga berlaku bagi kita semua. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Tuhan sering bekerja di luar pengertian kita. Seringkali kita ingin mengerti semua rencana Tuhan. Kita ingin tahu mengapa sesuatu terjadi. Mengapa doa belum dijawab. Mengapa Tuhan memilih jalan tertentu? Namun Alkitab berkata di dalam Yesaya 55 ayat 8-9, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku,
Perbedaan antara pikiran Tuhan dan pikiran manusia seperti langit dan bumi. Tuhan melihat gambaran besar, tetapi kita hanya melihat potongan kecil. Karena itu seringkali Tuhan melakukan sesuatu yang kita tidak pahami. Namun ketika Tuhan bekerja, Tuhan tidak pernah salah. Poin yang kedua, proses Tuhan sering tidak mudah dipahami. Kadang proses Tuhan terasa sulit. Ada masa menunggu, ada masa air mata, ada masa di mana doa terasa seperti tidak dijawab. Namun firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, perhatikan kalimat ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal yang menyenangkan, tetapi juga dalam hal yang sulit. Saudaraku, kadang kita hanya melihat masalah, tetapi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Poin yang ketiga, Tuhan melihat masa depan kita. Seringkali kita hanya melihat hari ini, namun Tuhan melihat masa depan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah merencanakan kehancuran bagi hidup kita, tetapi Tuhan merencanakan masa depan. Dan seringkali apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari proses menuju masa depan itu. Poin yang keempat, iman membutuhkan kesabaran. Seringkali kita ingin jawaban Tuhan sekarang juga, namun Tuhan bekerja dengan waktunya. Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku, janji Tuhan tidak pernah gagal, tetapi janji Tuhan sering membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Iman bukan hanya percaya, iman juga bertahan. Poin yang kelima, suatu hari kita akan mengerti. Yesus berkata kepada Petrus di dalam Yohanes 13 ayat 7, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Saudara, akan ada hari di mana kita melihat kembali perjalanan hidup kita. Dan kita akan berkata, ternyata Tuhan sedang menuntun saya. Haleluya. Saudaraku, bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika hari ini ada hal dalam hidup yang saudara tidak mengerti, jangan kehilangan iman. Mungkin saudara sedang bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi ingatlah, tidak semua pertanyaan hidup dijawab hari ini. Kadang Tuhan hanya berkata, percayalah kepadaku.
Jika hari ini saudara sedang dalam masa yang membingungkan, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, dan tetaplah berjalan bersama Tuhan. Jangan berhenti hanya karena saudara tidak mengerti. Karena suatu hari nanti, saudara akan melihat kembali perjalanan hidup saudara dan berkata, Tuhan, sekarang saya mengerti. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Ketika kami tidak mengerti jalan hidup kami, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu. Kuatkan setiap jemaat yang sedang menghadapi pergumulan. Pulihkan hati yang sedang bingung. Biarlah Roh Kudus menghibur dan meneguhkan iman kami. Kami percaya bahwa rencana-Mu selalu baik. Dan suatu hari kami akan melihat kebaikan-Mu dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, jika firman Tuhan ini memberkatimu, like video ini, subscribe channel ini, dan bagikan kepada orang yang membutuhkan penguatan iman, membutuhkan penguatan firman Tuhan hari ini. Biarlah semakin banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Dan tulis komentar saudara pada kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.